Diawali dengan memperlihatkan keluarga Kopet yang hobi membantai para publik-publik. Namun, salah satu dari publik itu berhasil lolos dari kejamnya pembantaian itu, hingga salah seorang serif bernama Ferdi Somba yang mendapat laporan pembantaian itu pun bergegas ke sana. Ternyata keluarga Kopet itu keluarga Sawyer, di mana keluarga ini mempunyai adat dan istiadat yang aneh, yaitu membantai para publik-publik lokal untuk mencapai kepuasan yang hakiki. Ferdi Somba mengingatkan keluarga Sawyer untuk tobat dan menyerahkan diri dengan cara yang baik-baik. Semuanya bisa diselesaikan dengan komunikasi, tidak dengan adu mekanik senjata. Namun tiba-tiba sebuah kelompok yang dipimpin oleh Bang Jago datang dan menyepam Ultimate Trick sehingga keluarga Kopet itu wipe out. Setelah peristiwa tersebut terlihat, para warga pun mencari mayat untuk memastikan keluarga Kopet benar-benar sudah defeat atau punah. Hingga ada salah satu pria yang pergi ke halaman belakang kemudian dikagetkan dengan ibu negara keluarga Kopet yang lagi sekarat dan membawa seorang bayi. Pria tersebut malah mengambil bayinya dan menggunakan ulti Chow ke ibu negara Kopet itu hingga benar-benar shutdown. Setelah itu, dia memberikan bayi itu kepada istrinya secara diam-diam dan berkumpul bersama untuk berfoto. Beberapa tahun kemudian, dan kini bayi itu sudah dewasa, dan cerita ini akan fokus kepada wanita yang kita lihat sekarang. Kita sebut saja dia Tsunade. Tsunade juga memiliki seorang sahabat yang bernama Sakura, dan seorang pacar yang bernama Brody. Ketika mereka berdua sedang melakukan ritual Mugon Tsukuyomi, alangkah sialnya, adegan mereka diganggu oleh seorang tukang pos yang membawakan Tsunade sebuah surat. Surat tersebut berisikan surat wasiat serta berita duka tentang meninggalnya nenek Tsunade. Tsunade merasa sedikit kebingungan karena dia merasa selama ini dia tidak mempunyai seorang nenek. Karena penasaran, Tsunade langsung menanyakan hal tersebut dengan kedua orang tuanya. Ayahnya pun memberitahu hal yang sebenarnya, bahwa sebenarnya Tsunade diambil dari tempat yang kotor dan jika tidak ditolong mungkin Tsunade ini sudah mati. Tersinggung akan perkataan ayahnya membuat Tsunade meninggalkan mereka berdua dan pergi ke rumah Brody. Sesampainya di sana, Tsunade mengungkapkan bahwa sebenarnya dia adalah anak adopsi dan akan segera pergi ke rumah asalnya yang berada di Texas. Karena tak ingin pacar moleknya itu pergi sendiri, Brody pun siap menemani Tsunade ke sana dan tak lupa mengajak Sakura beserta pacar Sakura yang bernama Lomporege. Di perjalanan, mereka terlihat sangat menikmati dan bersenang-senang tanpa mereka ketahui hal buruk apa yang akan mereka alami. Saat malam hari di tengah hujan lebat, mereka singgah di sebuah pom bensin untuk isi bensin dan membeli sedikit beberapa makanan. Ketika mobil mereka mau jalan, si Lomporege tidak sengaja menabrak seseorang dan orang tersebut adalah seorang pria yang bernama Harmoko. Harmoko meminta untuk menumpang karena dia habis diputusin sama pacarnya dan jalan untuk pulang masih sangat jauh apabila ditempuh dengan jalan kaki. Karena alasan itu, mereka mengajak Harmoko untuk ikut ke dalam mobil. Singkat cerita, mereka pun sampai di tempat tujuan sesuai dengan alamat yang diberikan. Awalnya Tsunade merasa ragu, tapi ada seorang pria yang membawakan Tsunade sebuah surat yang ditulis langsung oleh neneknya, dan orang tersebut adalah seorang pengacara yang bernama Tuan Takur. Tuan Takur pun langsung menjelaskan kepada Tsunade mengenai rumah tersebut, tapi untuk lebih detailnya Tsunade bisa membaca sendiri dari suratnya itu. Oke, sekedar informasi, isi surat ini sangatlah penting karena Tsunade tidak langsung membacanya. Oke, lanjut. Setelah itu mereka pun masuk ke dalam rumah. Dan terlihat rumahnya sangatlah besar. Di dalam rumah tersebut terdapat beberapa ruang klasik, dapur yang sangat mewah, dan juga terdapat meja biliar. Tetapi di balik semua kelengkapan tersebut, mereka tidak menemukan satupun bahan makanan untuk makan malam nanti. Dan terpaksa mereka harus keluar membelinya untuk makan malam nanti. Namun si Harmoko tidak mau ikut keluar karena dia beralasan dia berutang budi dan akan menjaga barang-barang dan juga sedikit bersih-bersih rumah. Anehnya, Tsunade mengizinkan orang yang baru dia kenal tinggal seorang diri di rumahnya. Dan benar saja, si Harmoko tak tahu diri ini mengambil semua barang yang ada di sana, mulai dari peralatan rumah sampai peralatan dapur. Hingga ia menemukan sebuah pintu rahasia yang tertuju pada suatu ruangan penyimpanan. Ketika ditelusuri oleh Harmoko, dia menemukan sebuah pintu besi yang dia kira berisi benda berharga atau semacam uang. Dengan rasa penasaran, dia pun mencoba beberapa cara untuk membuka pintu tersebut.
Tapi pintu tersebut terbuat dari baja yang sangat kuat. Saat dia mencoba mencari alat untuk mendobrak pintu itu, tiba-tiba ada orang yang memukul kepalanya, dan orang tersebut adalah Jet Sawyer yang selamat dari penyerangan tempo lalu. Di sisi lain, Tsunade didatangi oleh seseorang, dan orang tersebut adalah Bang Jago, sang wali kota. Bang Jago sebenarnya tahu siapa sebenarnya Tsunade. Oleh karena itu, dia menyuruh Tsunade untuk menjual rumahnya. Jelas saja permintaan tersebut ditolak oleh Tsunade dan langsung pergi dari sana. Sesampainya di rumah, mereka kaget melihat rumahnya yang sangat berantakan dan mengetahui siapa Harmoko itu sebenarnya. Karena tidak mau liburan mereka kacau dengan suatu hal, mereka pun melupakan semua yang terjadi dengan minum ais balok bersama. Hingga tibalah malam hari, saat si Lompor Rege ini masakin mereka semua makan malam, dia melihat pintu yang sama yang dilihat oleh Harmoko. Dengan rasa penasaran, Lompor Rege pun membuka pintu tersebut. Dan kita bisa tebak apa yang akan terjadi dengan si Lompor Rege ini, guys. Ketika dia menuruni tangga, dia melihat bercak darah dan sebuah tas yang mirip dengan milik si Harmoko. Hingga tibalah dia di sebuah lorong yang gelap. Dan seketika, dia dikejutkan dengan sosok besar yang mengerikan. Dan dia langsung diseret untuk di-fatality. Shin berpindah ke Sakura yang tiba-tiba panik dan meminta tolong kepada Brody. Sakura mengerahkan si Brody ke sebuah peternakan dan menunjukkan sebuah baskom yang terbalik. Setelah dibuka, ternyata isinya sebotol Amer dan 2 gelas. Dengan rasa bingung, dia pun balik badan. Pas dia balik badan, si Sakura malah bugil di depannya. Awalnya Brody kaget karena boba Sakura sangatlah rata, berbeda dengan boba pacarnya yang menjulang tinggi menembus cakrawala kehidupan. Namun akhirnya Brody Sakne juga melihat boba kecil imut milik si Sakura. Di sisi lain, Tsunade dikejutkan dengan sosok neneknya yang baru diangkat dari kuburan. Karena merasa ada yang tidak beres di sana, dia pun pergi untuk mencari teman-temannya. Hingga saat sampai di dapur, alangkah kagetnya dia ketika Tsunade melihat sosok yang menyeramkan yang menggunakan topeng dari kulit wajah manusia. Orang itu pun langsung menangkap dan membanting Tsunade hingga tak sadarkan diri. Ketika Tsunade sudah terbangun, dia melihat bercak darah yang ada di mana-mana dan melihat Harmoko dan si Lompor Rege yang sedang dieksekusi oleh orang kopet itu. Karena takut bobanya dijadikan agar-agar, Tsunade pun langsung lari dari sana. Si kopet itu tak tinggal diam dan mengejar Tsunade. Alhasil, saat sembunyi di balik sebuah peti, pria kopet itu hampir membunuh Tsunade dengan gergaji mesinnya. Karena mendengar suara gergaji mesin, Brody dan Sakura keluar dari kandang dan melihat apa yang sedang terjadi. Namun sialnya, si kopet ini malah merubah haluan dengan mengejar Brody dan Sakura. Saat mereka terpojok di peternakan, Tsunade tiba-tiba datang dengan mobilnya untuk menolong mereka berdua. Apakah mereka sudah lolos dengan mobil itu? Tentu saja tidak semudah itu, Peruso. Dengan kekuatan teleport atau apa, si kopet itu tiba-tiba muncul menggergaji ban mobil mereka yang membuat mobil mereka terbalik. Kejadian itu membuat Brody tewas secara mengenaskan. Dan ketika si kopet ini mau membunuh Sakura, si kopet ini teralihkan dengan Tsunade yang masih bisa berlari. Saat dikejar, Tsunade sampai di sebuah pasar malam yang ramai pengunjung. Bukannya lari di tengah keramaian, si Tsunade ini malah menggantung di kincir-kincir. Dan si kopet pun be like. Untungnya ada seorang polisi tampan yang menolong Tsunade. Karena Tsunade adalah bibit unggul, polisi tampan itu membawa Tsunade ke kantornya. Di sana, Tsunade diinterogasi oleh Pak Sheriff mengenai kejadian yang menimpanya barusan. Tsunade berkata dia diserang oleh seorang bertopeng kulit wajah manusia dan menewaskan seluruh teman-temannya. Tapi hanya menyisakan dirinya dan Sakura yang mungkin masih hidup. Pak Sheriff terlihat terkejut mendengar hal itu dan secara kebetulan si Pak Wali Kota datang untuk melaporkan kejadian di pasar malam. Setelah dijelaskan oleh Sheriff, Pak Wali Kota tidak percaya dengan apa yang dia dengar dan karena hal itu mereka mengutus seorang polisi untuk memasuki rumah keluarga Sawyer.
Saat dia masuk, polisi itu melihat mayat-mayat yang berserakan di mana-mana. Dia mencurigai sebuah box yang bergoyang-goyang. Ternyata saat dibuka, Sakura tiba-tiba bangun dan dengan refleksnya dia menembaki Sakura hingga benar-benar tewas. Karena kejadian itu disiarkan secara live, mereka pun menyuruh polisi itu untuk segera kembali. Tapi saat polisi itu mau pergi, psikopat tiba-tiba datang dan langsung dieksekusi untuk diambil kulit wajahnya dan dijadikan masker anti-COVID yang bebas teguran pemerintah. Di sisi lain, Tsunade yang tidak sengaja menemukan barang bukti polisi seketika tertegun karena orang yang membunuh keluarganya selama ini adalah sang wali kota beserta orang tua angkatnya yang dia lihat di sebuah koran jadul. Ketika mengetahui hal itu, Tsunade kemudian menemui Tuan Takur. Begitu juga dengan sang wali kota yang ingin membunuh keluarga Sawyer yang masih tersisa, termasuk Tsunade, karena dia mengira keluarga Sawyer sudah punah. Tsunade kemudian menceritakan kejadian yang menimpanya tadi pada Tuan Takur. Tuan Takur mengatakan orang yang mengejar Tsunade adalah Jet Sawyer alias sepupu dari Tsunade. Di saat yang bersamaan, wali kota tiba-tiba datang. Tuan Takur langsung mencegat sang wali kota agar Tsunade bisa kabur dari sana. Saat kabur, untungnya Tsunade bertemu dengan polisi tampan tadi dan meminta tolong untuk diantarkan kembali. Di atas mobil, ternyata polisi itu adalah anak dari sang wali kota yang akan segera mengirimkan Tsunade di sebuah ruangan eksekusi. Kembali ke psikopat. Psikopat mendengar percakapan wali kota dan anaknya melalui mobil polisi yang dibunuhnya tadi, langsung bergegas mengambil senjatanya. Karena psikopat ini menaruh dendam kepada wali kota atas insiden yang menimpa keluarganya dulu. Saat Tsunade sampai di ruangan eksekusi, polisi tampan yang penasaran dengan boba Tsunade langsung merobek baju Tsunade. Namun tidak diteruskan karena dia mendengar bapaknya sudah tiba dan keluar dari sana. Untuk kedua kalinya, Tsunade dipertemukan kembali dengan sepupu kopetnya ini. Karena si kopet belum mengenal Tsunade, dia sedikit menakut-nakuti Tsunade. Hingga saat mahkota boba Tsunade hampir digergaji mesin, si kopet tiba-tiba berhenti karena melihat sebuah tanda lahir di boba Tsunade yang merupakan simbol dari keluarga Sawyer. Mengetahui hal itu, si kopet itu langsung melepaskan ikatan Tsunade. Setelah Tsunade kabur, wali kota dan teman-temannya kemudian muncul dan menghajar si kopet dan langsung menghidupkan mesin penggiling sapi agar si kopet ini benar-benar hancur berkeping-keping. Mendengar suara sepupunya yang menjerit, Tsunade menguatkan hatinya untuk kembali ke dalam untuk menolong sepupu satu-satunya itu. Sesampainya di dalam, dia langsung membunuh teman Bang Jago sampai benar-benar tewas. Sementara Bang Jago yang lagi asik melihat si kopet tersiksa dimanfaatkan oleh Tsunade untuk melemparkan kembali senjata andalan sepupunya itu. Seketika membuat si kopet barbar kembali. Di pertarungan tersebut, si kopet terlihat sedikit kewalahan. Tapi karena sepupu Tsunade ini memiliki jiwa si kopet, dia langsung menebas kedua kaki Bang Jago yang membuat keadaan berbalik. Kaki wali kota terikat dan akan segera digiling ke mesin penggiling sapi. Namun sebelum itu terjadi, sang serif itu pun datang dan menodongkan senjata. Hal itu membuat Bang Jago merasa lega. Tapi nyatanya dia ke sana hanya untuk menyaksikan kematian Bang Jago yang tergiling oleh mesin penggiling sapi. Ternyata serif ini adalah serif yang sama di awal film. Dia melakukan ini karena merasa bersalah akan kejadian keluarga Sawyer di masa lampau. Singkat cerita, kedua keluarga Sawyer ini pulang ke rumah mereka. Si kopet ini merasa tidak percaya memiliki sepupu yang sangat cantik dan boba yang begitu OP. Film diakhiri dengan dibacanya surat dari sang nenek untuk Tsunade yang berisikan pesan-pesan terakhirnya. Di situ juga tertulis nama asli Tsunade yaitu Boba Super Jumbo Sawyer dan film pun berakhir.